Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa jadinya sebuah negara kalau mereka benar-benar menutup diri dari dunia luar? Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah pertanyaan besar. Di tengah perlombaan teknologi global, lebih baik Indonesia membuka diri atau justru sebaliknya? Nah, untuk menjawabnya, kita akan mundur jauh ke belakang, belajar dari kisah isolasi ekstrim di Jepang 400 tahun lalu. Kita mulai dari pelajaran sejarah Sakoku, lalu kita lihat gimana gemanya terasa di era deglobalisasi sekarang. Setelah itu, kita bedah dampak nyata dari keterasingan. Dan terakhir, kita fokus ke dilema besar soal AI yang ada di depan mata Indonesia. Oke, kita mulai perjalanan kita dari bagian pertama. Jadi, ceritanya begini. Di abad ke-16, kapal-kapal Eropa pertama kali merapat di Jepang. Mereka bawa teknologi baru, tapi ya sekaligus bikin kekacauan dan ketidakstabilan. Melihat ini, Keshogunan Tokugawa yang baru berkuasa di tahun 1603 memutuskan untuk ambil langkah drastis, menutup perbatasan. Sebuah kebijakan isolasi super ketat yang berlangsung lebih dari 200 tahun. Kebijakan ini dikenal sebagai Sakoku, yang artinya negara terantai. Tujuannya jelas banget, membasmi semua pengaruh asing, terutama penyebaran agama Kristen yang mereka anggap sebagai ancaman serius bagi kekuasaan shogun. Tapi, apa Jepang benar-benar terkunci rapat? Nggak juga ternyata. Mereka masih kasih satu jendela kecil ke dunia luar. Belanda diizinkan berdagang di satu pulau terpencil. Lewat jendela inilah ilmu pengetahuan dan barang-barang dari barat tetap bisa masuk. Dan ini ternyata jadi kunci yang sangat penting nantinya. Era isolasi yang panjang ini akhirnya selesai juga. Tepatnya di tahun 1868, tekanan dari dalam negeri dan desakan dari negara asing memaksa Jepang untuk membuka diri. Momen inilah yang memicu restorasi Meiji, sebuah periode modernisasi yang super cepat, benar-benar luar biasa. Nah, ini bagian yang menariknya. Kenapa kita bahas cerita kuno ini? Karena, percaya atau tidak, gema dari kebijakan Sakoku ini terasa lagi di dunia modern kita lewat sebuah tren yang disebut deglobalisasi. Coba kita bandingkan. Dulu, Shogun Tokugawa menutup perbatasan untuk menciptakan stabilitas. Sekarang, di abad 21, banyak negara modern melakukan hal yang mirip, tapi pemicunya beda. Pandemi, rantai pasok yang kacau, dan konflik geopolitik. Polanya mirip kan? Kita bisa lihat tanda-tandanya di mana-mana. Mulai dari hambatan perdagangan yang makin tinggi, perusahaan-perusahaan yang memindahkan pabriknya kembali ke negara asal, dan secara umum ada pergeseran dari yang tadinya saling bergantung secara global, sekarang jadi lebih protektif. Pergeseran ini bukan cuma soal politik loh, ada konsekuensi nyata, ada harga yang harus kita semua bayar. Jadi, apa sih dampak nyatanya ketika dunia jadi terpecah-pecah begini? Salah satu yang paling terasa dampaknya itu di urusan perut. Saat perdagangan global makin sulit, ketahanan pangan jadi isu besar, dan angkanya cukup bikin merinding. Lebih dari 2 miliar orang di dunia menghadapi kerawanan pangan. Dan gambar ini menyoroti satu poin yang krusial banget. Tantangannya sekarang bukan cuma soal punya stok yang cukup, tapi tentang membangun sistem yang tangguh. Sistem yang bisa tahan banting menghadapi berbagai guncangan global. Efek dominonya nggak berhenti di situ. Ekonomi juga kena. Pertumbuhan jadi lebih lambat, harga barang-barang buat kita sebagai konsumen jadi lebih mahal, dan para investor jadi ragu-ragu buat menanamkan modal. Dan yang paling merasakan dampaknya, tentu saja negara-negara berkembang. Oke, dari semua pembahasan tadi, kita sampai pada inti persoalan hari ini. Kita tiba di sebuah persimpangan jalan yang sangat krusial bagi Indonesia, yang pusatnya adalah lompatan teknologi terbesar berikutnya, kecerdasan buatan atau AI. Indonesia ini kan pasar digitalnya raksasa ya, tapi kalau kita lihat indeks kesiapan AI global, jujur saja kita saat ini masih sedikit tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Padahal, taruhannya di sini luar biasa tinggi. Kalau Indonesia bisa merangkul dan memanfaatkan AI secara optimal, potensinya itu bisa menambah lebih dari 360 miliar dolar ke ekonomi kita pada tahun 2030. Angka yang sangat besar. Sebenarnya pemerintah sudah punya kok strategi nasional AI. Fokusnya ada pada 4 pilar: etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur data, serta riset dan inovasi. Rencananya sudah ada, tapi semuanya kembali ke satu pertanyaan fundamental. Jadi, jalan mana yang akan dipilih Indonesia? Apakah kita akan membuka diri lebar-lebar untuk kolaborasi internasional demi transfer teknologi dan pengetahuan?
Atau kita mengambil resiko tertinggal dengan mencoba membangun semuanya sendiri secara tertutup. Seperti yang ditekankan oleh pemerintah sendiri, tantangan diplomasi Indonesia adalah menjembatani kesenjangan AI secara global. Sebuah tugas yang kalau kita berkaca dari sejarah Sakoku tadi, rasanya hampir mustahil dicapai dengan cara menutup diri. Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.